Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat suara hati, kurban dalam pandangan makrifat hikmah bukanlah sekadar peristiwa darah yang mengalir di atas tanah. Bukan pula hanya gemah takbir yang memenuhi langit pada pagi Idul Adha. Ia adalah rahasia agung tentang perjalanan seorang hamba menuju kematian dirinya sendiri, yaitu kematian aku yang selama ini diam-diam ingin menjadi Tuhan di dalam hati. Sebab manusia sering mengira bahwa berhala telah hancur sejak zaman Nabi Ibrahim. Padahal berhala terbesar justru tumbuh di dalam dada manusia sendiri. Berhala itu bernama ego, keakuan yang haus dipuji, lapar penghormatan, ingin selalu dianggap benar, ingin dilihat suci, ingin dimuliakan manusia, ingin menang dalam segala hal, dan diam-diam merasa dirinya memiliki daya selain Allah. Maka, kurban sejatinya bukan hanya tentang menyembelih kambing atau sapi, melainkan tentang keberanian seorang hamba mengangkat pisau tauhid ke leher kesombongannya sendiri. Karena tidak ada hijab yang lebih tebal antara manusia dan Allah selain dirinya sendiri. Dan tidak ada penyembelihan yang paling menyakitkan selain menyembelih aku. Betapa banyak manusia yang mampu menumpahkan darah hewan kurban, tetapi tidak mampu menumpahkan kesombongan di dalam jiwanya. Tangannya basah oleh darah sembelihan, namun hatinya tetap dipenuhi rasa lebih mulia dari orang lain. Bibirnya bertakbir memuji Allah, tetapi batinnya diam-diam memuji dirinya sendiri. Ia memberi kurban agar disebut dermawan, bersedekah agar dianggap suci, beribadah agar dipandang dekat dengan Tuhan. Maka sesungguhnya yang ia sembah bukan Allah, melainkan citra dirinya sendiri. Padahal Allah telah menegaskan dalam firman-Nya, daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kalian. Ayat ini bukan sekadar penjelasan hukum, melainkan samudra hakikat yang sangat dalam. Sebab Allah tidak memandang bentuk lahiriah amal, tetapi memandang apa yang tersembunyi di balik hati manusia. Dan seringkali yang membatalkan perjalanan menuju Allah bukan dosa yang tampak, melainkan ego yang bersembunyi di balik amal saleh. Lihatlah Nabi Ibrahim alaihissalam, sang kekasih Allah. Allah tidak meminta beliau mengorbankan sesuatu yang tidak dicintainya. Tidak. Allah justru meminta sesuatu yang paling beliau cintai di dunia, Nabi Ismail alaihissalam. Karena hakikat kurban adalah ketika cinta kepada Allah mengalahkan segala cinta selainnya. Ismail dalam kisah itu bukan hanya seorang anak, melainkan lambang keterikatan terdalam manusia kepada dunia. Dan setiap manusia memiliki Ismailnya sendiri-sendiri. Ada yang Ismailnya adalah harta, ada yang berupa jabatan, ada yang berupa pujian manusia, ada yang berupa cinta kepada dirinya sendiri. Bahkan, ada yang menjadikan ilmunya sebagai Ismail yang diam-diam disembahnya. Maka selama hati masih terikat kepada selain Allah, selama itu pula, ruh belum benar-benar merdeka. Ketika Ibrahim membaringkan Ismail di atas tanah, sesungguhnya beliau sedang membaringkan seluruh rasa memiliki di hadapan Allah. Ketika pisau itu mendekat ke leher Ismail, sesungguhnya yang sedang disembelih adalah keakuan manusia yang merasa ini milikku. Dan ketika Allah mengganti Ismail dengan sembelihan dari langit, Allah seakan hendak berkata kepada seluruh manusia, yang aku inginkan bukan darahnya, tetapi kepasrahan hatimu. Allah berfirman, tatkala keduanya telah berserah diri, perhatikanlah, Allah tidak terlebih dahulu menyebut penyembelihan, tetapi menyebut kepasrahan. Sebab inti kurban bukan kematian hewan, melainkan hidupnya ketundukan. Dalam makrifat hikmah, seorang hamba belum benar-benar berkurban sampai ia rela memotong hawa nafsunya sendiri. Sebab nafsu selalu ingin menjadi pusat semesta. Nafsu ingin dipuji ketika memberi, ingin dihormati ketika beribadah, ingin diakui ketika menolong. Bahkan, iblis pun jatuh bukan karena tidak mengenal Allah, tetapi karena ego,
Ia berkata, "Aku lebih baik darinya." Kalimat itu sederhana, namun dari situlah seluruh kehancuran bermula. Dan sampai hari ini, dosa paling tua di bumi tetap hidup di dalam hati manusia, merasa diri lebih baik dari orang lain. Maka kurban sejati adalah saat seorang hamba menyembelih kalimat, "Aku lebih dari" dalam dirinya. Betapa aneh manusia. Ia menangis ketika kehilangan harta, tetapi tidak menangis ketika kehilangan Allah dari hatinya. Ia takut miskin di dunia, tetapi tidak takut miskin cahaya di akhirat. Ia sibuk menghias tubuhnya di hadapan manusia, tetapi membiarkan jiwanya compang-camping di hadapan Tuhan. Maka Idul Adha datang seperti petir langit yang mengguncang jiwa manusia. Apa yang sebenarnya engkau sembah selama ini? Sebab tidak sedikit manusia yang sujud kepada Allah, tetapi hatinya sujud kepada dunia. Tidak sedikit yang lisannya bertakbir, tetapi egonya diam-diam ingin dipertuhankan. Maka kurban adalah madrasah kehancuran ego. Ia mengajarkan bahwa semakin dekat seseorang kepada Allah, semakin hilang rasa kebesaran dirinya. Para wali Allah tidak berjalan di muka bumi dengan merasa suci. Justru semakin tinggi makrifat mereka, semakin mereka merasa hina di hadapan Sang Pencipta. Sebab mereka melihat bahwa seluruh amal manusia, jika dibandingkan dengan nikmat Allah, tidak lebih dari setetes embun di tengah samudra. Rasulullah bersabda, "Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan walau sebesar biji sawi." Kesombongan itulah Fir'aun yang hidup di dalam diri manusia. Ia bisa memakai pakaian apa saja. Pakaian orang kaya, pakaian ahli ibadah, pakaian ulama, bahkan pakaian orang miskin yang merasa dirinya paling sabar. Ego adalah makhluk paling licin. Ia bisa bersembunyi, bahkan di balik tangisan taubat seseorang. Karena itu, para ahli makrifat lebih takut kepada ujub dibandingkan dosa besar. Sebab dosa kadang membuat manusia menangis dan kembali kepadanya. Sedangkan ujub membuat manusia merasa sudah dekat dengan Allah, padahal ia sedang jauh tersesat oleh dirinya sendiri. Kurban sejati adalah ketika seseorang rela hancur di hadapan Allah. Rela tidak dipuji, rela tidak dianggap penting, rela dilupakan manusia, asalkan diingat oleh langit. Rela kalah demi menjaga hati, rela diam meski mampu membalas, rela memberi tanpa diketahui siapapun. Sebab disitulah ruh mulai mengenal rahasia tauhid, bahwa tiada daya, tiada kekuatan, tiada kemuliaan selain milik Allah semata. Dan ketika ego perlahan mati, hati akan menjadi jernih, seperti cermin yang memantulkan cahaya ilahi. Dalam keadaan itu, seorang hamba tidak lagi melihat amalnya sebagai kebesaran, tetapi sebagai karunia Allah. Ia tidak lagi memandang dirinya sebagai pelaku, sebab ia sadar bahwa semua terjadi karena Allah yang menggerakkan. Maka hilanglah kesombongan, lenyaplah rasa memiliki, hancurlah keakuan, dan tinggallah seorang hamba yang fakir di hadapan Tuhannya. Itulah mengapa orang-orang arif berkata, jalan menuju Allah tertutup oleh dirimu sendiri. Karena hijab terbesar bukan dunia, bukan setan, bukan manusia lain, melainkan ego yang terus berkata aku. Dan kurban datang setiap tahun untuk mengingatkan manusia bahwa tidak ada perjalanan menuju Allah tanpa penyembelihan diri. Sebab sebelum sampai kepada Allah, seseorang harus terlebih dahulu mati dari kesombongannya. Harus mati dari rasa ingin dipuji. Harus mati dari rasa paling benar. Harus mati dari rasa memiliki. Karena hanya hati yang hancur yang mampu dipenuhi cahaya Tuhan. Bukankah benih tidak akan tumbuh sebelum pecah? Bukankah tanah tidak akan subur sebelum dibajak? Demikian pula ruh manusia. Ia tidak akan mengenal Allah sebelum egonya dihancurkan. Maka sesungguhnya Idul Adha bukan hanya perayaan penyembelihan hewan, melainkan perayaan kematian kesombongan. Dan orang yang benar-benar berkurban bukanlah yang paling besar hewannya, melainkan yang paling banyak menyembelih keakuannya.
Sebab darah hewan hanya mengalir di bumi, tetapi darah ego yang disembelih akan mengalirkan cahaya ke langit rohani. Dan ketika aku telah mati, disitulah seorang hamba mulai hidup dengan sebenar-benarnya hidup. Sebab tidak ada yang tersisa di dalam dirinya selain Allah semata.